Oke, kembali lagi bersama gua Junior Azmi dalam video matematika pertemuan ke-6. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan membagi dua video yang menjadi dua part. Yang pertama mengenai teorema Green dan yang kedua mengenai integral permukaan. Untuk yang pertama, teorema Green di bidang. Misalkan C kurva berorientasi positif, yang artinya di sini adalah dia bergerak sesuai dengan berlawanannya arah jarum jam. Lalu yang kedua dia tertutup sederhana. Nah, maksud tertutup di sini artinya dia akan membentuk suatu titik di mana titik tersebut ketika dia digerakkan, dia akan kembali ke titik awal. Jadi dia anggapannya sama seperti bangun datar. Lalu untuk arti kata sederhana ini memungkinkan kalau misalkan kurva X dan kurva Y ini memiliki parametrik T dengan T-nya itu terbatasi dari A sampai B, maka ketika T tersebut diperbesar ataupun diperkecil, maka kurvanya akan berubah, tidak tetap. Nah, sedangkan D adalah daerah yang dibatasi oleh kurva C. Maka bisa kita simpulkan jika integral terhadap bidang C untuk PDX ditambah Q DY itu memiliki nilai yang sama dengan integral lipat 2 dari bidang D dengan Q diintegralkan parsial terhadap X dikurangin P diintegralkan parsial terhadap Y dA. Jadi ini perhitungan sederhana untuk pengerjaan integral yang sama seperti mengenai work yang ada di pertemuan 10. Untuk materi integralnya sendiri, untuk yang berorientasi positif, gambarnya seperti ini. Jadi dia terhadap bidang C, PDX tambah Q DY dengan ada lambang bulat di integralnya. Misalkan D-nya itu terbagi menjadi dua lintasan, anggap saja di sini ada D1 dan D2, dan dia itu digabung, di mana D1-nya itu dibatasi oleh C1 gabung dengan C3, di sini ada gambar ya. Misalkan D1 dia berarti bergerak karena tadi udah disinggung dia harus berorientasi positif, maka dia harus berlawanan dengan arah jarum jam. Maka di sini dia bergerak dari C1 menuju C3 dan dia memutar. Nah, lalu untuk yang D2 juga sama, dia akan bergerak C2 dan karena C3-nya itu terbalik arahnya, maka dia di sini menjadi negatif C3. Dan untuk gabungannya, maka di sini C1 digabung C2. Kenapa demikian? Karena C3 di sini pada saat D1 dia bernilai positif dan C3 dinilai D2 itu bernilai negatif sehingga C3-nya itu dihilangkan saja. Makanya di sini dia lintasannya C1 digabung C2. Untuk integrannya itu sama, yaitu P dan Q, dan di sini ada dx dan dy. Nah, sekarang kalau pengerjaan secara teorema Green bisa kita contohkan pada contoh berikut ini. Misalkan kita punya integral garis dengan menghitungnya itu menggunakan teorema Green ya. Dari Q dx ditambah Q kuadrat Y pangkat 3 dy. Dengan C-nya itu di sini merupakan garis dengan titik-titik yang diberikan seperti berikut. 0,0, 1,0, dan 1,2. Nah, kalau kita menggunakan teorema Green, itu kita gunakan saja yang ada di pertama ini. Jadi kita ganti saja, misalkan ini kita anggap XY-nya itu adalah P, dan Q-nya itu adalah X kuadrat Y pangkat 3, maka tinggal kita kerjakan aja. Dengan Q-nya itu kita turunkan terhadap X, dan yang P-nya itu kita turunkan terhadap Y. Lalu kita dapat hasilnya, dan untuk batasnya ini, itu cara gampangnya adalah kita menggambarkan garis-garis yang menghubungkan tiga titik tersebut. Nah, setelah kita plotkan, maka akan terbentuk segitiga seperti ini. Nah, segitiga tersebut bisa kita cari batasnya. Kalau misalkan kita, untuk soal yang ini ya, aku ini menggunakan X-nya itu 0 sampai 1. Sehingga untuk Y-nya itu 0 sampai 2X, di mana 2X-nya itu adalah garis linear dari 0,0 sampai 1,2. Jadi kita hitung saja integralnya, dan didapatkan hasilnya adalah 2/3. Itu kalau kita menggunakan teorema Green. Kalau kita menghitungnya berdasarkan integral garis sama seperti di pertemuan 10, itu caranya bisa dikatakan lebih ribet atau lebih panjang karena di sini ada 3 lintasan, yaitu lintasan C1 dari titik 0,0 sampai 1,0, lalu lintasan C2 dari 1,0 sampai 1,2, dan lintasan C3 dari 1,2 sampai 0,0. Jadi kita kerjakan sebanyak 3 kali. Habis itu dari 3 hasil tersebut kita jumlahkan masing-masing nilainya. Jadi kalau misalkan C1 nih, aku peroleh Y sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena dari 0,0 sampai 1,0 nilai Y-nya sama, yaitu Y-nya sama dengan 0, tidak naik. Maka kalau kita turunkan nilai Y-nya, hasilnya tetap 0 juga. Karena turun dari Y sama dengan 0, itu 0 juga. Nah, untuk X-nya dia berubah kan, dari 0 ke 1, karena dari 0,0 sampai 1,0. Nah, lalu untuk C2, dari 1,0 ke 2,1, nah itu berarti nilai Y-nya nggak berubah dong.
nilai Y-nya, maaf, nilai X-nya itu nggak berubah. Sama-sama dari 1, sehingga DX-nya pun 0 ketika diturunkan. Dan nilainya yang berubah dari 0 sampai 2. Lalu untuk literasi 3, ini sebenarnya keduanya berubah. Dari yang atasnya itu dia pertama 1,2 menjadi 0,0. Nah, di sini aku ambil Y sama dengan 2X sebagai persamaan garis tersebut. Sehingga turunannya itu DY sama dengan 2X. Lalu untuk X-nya berubah dari posisi 1 ke 0. Nah, habis itu, lalu kita apakan? Kita balikan lagi ke persamaan ya kita akan integralkan. Nah, di sini ada 3 persamaan, yaitu yang titik dari 0 sampai 1, lalu titik 0 sampai 2 untuk variabel Y, dan dari 1 ke 0. Nah, ini untuk yang lintasan C3. Untuk lintasan C3 ini, kita mengubah variabel Y-nya tersebut ke variabel X. Di sini kita punya Y sama dengan 2X. Kita ganti aja Y yang kita punya di sini menjadi 2X. Lalu untuk nilai D-nya pun kita ubah, karena di sini kita punya DY sama dengan 2X. Kita ganti aja. Habis itu kita jumlah masing-masing. Nah, untuk yang lintasan C1 dari 0 sampai 1, Y-nya kita ubah menjadi 0, karena di sini dia nilainya nggak berubah. Tadi yang udah aku jelasin, dari C1 dari 0,0 sampai 1,0 itu nilainya nggak berubah, jadi kita tinggal ganti. Nah, untuk nilai X-nya itu kan berubah dari 0 ke 1, maka di sini kita variabelnya tetap X-in aja, tapi nanti kita berubahin ketika kita integralkan dari 0 sampai 1. Nah, untuk yang atas ini dia nilainya 0. Kenapa? Karena tadi udah disinggung di C1 ini nilai D-nya 0, jadi yang di sebelah kanan ini dia 0, dan DX-nya itu sebenarnya ada, cuman karena nilai Y-nya 0, sehingga secara keseluruhan nilai integralnya itu 0. Nah, setelah disederhanakan dari persamaan tadi, kita dapatkan nilai 0 ditambahin, ini sudah diintegralkan, nilainya jadi 1/4 Y pangkat 4, dari batas atas 2 dan batas bawah 0, ditambahin 2/3 X pangkat 3, ditambahin 16/6 X pangkat 6 untuk batas bawah 1 dan batas atas 0. Lalu kita kerjakan, dan hasilnya 2/3. Dan ini hasilnya sama dengan hasil dengan pengerjaan teorema Green. Nggak ada yang beda. Kita lanjut aja. Untuk contoh kasus kedua, ini sebenarnya agak berbeda karena ditanya bukanlah hasil dari integral. Bukan hasil dari integral yang kita gunakan menggunakan teorema Green ataupun integral garis. Yang kita cari adalah nilai luasnya. Nah, nilai luas ini itu bisa kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya, seperti misalkan kita mengubah bidangnya tersebut dari kartesius ke polar, maka nanti untuk mencari luasnya, nanti hasilnya akan sama seperti ini. Setengah integral min y dx ditambah x dx. Nah, cuman kita di sini hanya membuktikan aja. Nah, pembuktiannya itu seperti ini. Kalau misalkan kita punya min y dx ditambah x dy, maka tinggal kita menggunakan teorema Green akan seperti ini ya. Baca lagi aja. Kalau misalkan belum terlalu paham. Nah, ini turunan x terhadap x ya 1, min y jadi min 1. 1 dikurang 1, 2. 2-nya dikeluarin karena dia nggak punya variabel apa-apa. Nah, kalau misalkan integral lipat 2, lalu di dalamnya ada angka 1, diintegralkan terhadap A itu maksudnya area ya, berarti dia adalah nilai dari luas. Nah, kalau misalnya kita nyari nilai luasnya, maka nilai koefisien 2-nya tinggal kita pindahin ke luas kiri. Sehingga kita punya nilai luas sama dengan setengah dari integral yang tadi. Integral min y dx ditambah x dy. Jadi kalau misalkan kita nyari luas untuk pekerjaan yang lain gitu, misalkan bangun datar yang lain, maka nilainya adalah setengah dari integral yang tadi kita cari. Gitu aja. Lanjut, tadi kan teoremanya beda ya, bukan dalam bentuk vektor. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan teorema Green tersebut itu dibentuk dalam bentuk vektor, di mana nanti kita punya dalam bentuk diagram kartesius ada I, J, dan kalaupun kita ada 3 variabel atau 3 peubah, maka di sini ada tambahan lagi K, ditambah Z dengan parametrik T, K. Nah, kalau misalkan kita punya C dengan RT, di mana T-nya itu adalah sebuah parametrik ya, XTI ditambah YTJ dengan T-nya itu diapit oleh A sampai B, maka vektor satuannya itu kita punya seperti ini. N dengan parametrik T, nilainya adalah Y aksen T dikurangin, ini tuh sebenarnya panjang R aksen T, sehingga dia nanti akan terbentuk vektor satuan. Kalau dijelaskan sebelumnya pada perahu TS, maka kalau kita jumlahkan vektor satuan itu nilainya sama dengan 1, panjang vektor satuan. Nah, lalu di sini kita integralkan nih terhadap bidang C dari Fn ds. Nah, di sini kita ganti nilai ds-nya menjadi panjang vektor R aksen T dikalikan, bukan dikalikan, diintegralkan terhadap T. Lalu untuk F-nya itu
Ya sama aja nih, n-nya tinggal dimasukin aja. Nah karena f sama n-nya itu memiliki parametrik t, jadi di sini digabungkan aja. Lalu dikeluarkan nilainya seperti ini. Jadi sama aja n-nya. Tadi kan kita punya yang ini ya, yang aku bulatin. Nah tinggal dimasukin. Nah karena f-nya itu adalah sebenarnya itu p pi ditambah qi gitu. Jadi di sini tinggal dimasukin aja p sama q. Karena di sini dikalikan ya, jadi tinggal dikaliin aja tuh p-nya terhadap yang i dan yang q-nya terhadap yang kartesian j. Lalu dikalikan dengan panjang R aksen T. Nah, ini karena punya panjang juga, tinggal kita coret aja. Jadi kita punya P Y aksen T dt dikurangin Q X aksen T dt. Nah, lalu di sini kan Y aksen T ya, karena berarti diturunkannya terhadap T. Jadi kita punya di sini apa namanya? dy per dt. Nah, karena di sini dikalikan terhadap T juga integralnya, maka dt-nya kita coret. Makanya kita punya di sini sisa dy. Dan untuk yang di sebelah kanan ini yang dikalikan terhadap koefisien Q, kini kita jadikan dx. Oke, berikutnya kita sederhanakan. Kalau misalkan kita cari menggunakan teorema Green, hasilnya akan seperti ini. Diintegralkan terhadap A. Nah, ini hasilnya sama dengan divergensi fxy. Divergensi udah kita pelajarin dari pertemuan 10. Oke, jadi secara kesimpulan, nilai dari teorema Green dalam bentuk vektor itu bisa kita kerjakan menggunakan divergensi. Oke, lanjut. Ini kalau misalkan F itu bernilai PI ditambah QJ dan dia merupakan medan vektor vektor R2. Maka curl F, ini kita udah dipelajarin juga ya di pertemuan 10. Nah, ini kenapa 0 di sini? Itu karena aku ambilnya sebenarnya variabelnya itu cuma 2, yaitu P dengan Q, sehingga di sini R-nya itu 0. Nah, itu memiliki nilai do Q per do X dikurangin do P per do Y dikalikan dengan K. K-nya itu apa? K-nya itu nilainya skalar, jadi bukan vektor. Sehingga kalau misalkan kita nyari curl K, ya berarti curl yang tadi kita punya terus dikalikan dengan K, hasilnya seperti ini. Dan karena ini skalar dikalikan skalar, kita anggap satu aja. Dan hasilnya kalau misalkan kita hitung jadi seperti ini. Dan jadi teorema Green juga bisa kita hitung, bisa kita tulis dengan cara lain seperti ini. Jadi integral dengan bidang C untuk nilai positif tadi, FDR, sama dengan integral lipat 2 dari bidang S, curl F dikalikan K. Diintegralkan terhadap luas. Oke, kalau misalkan masih bingung, kita bisa contoh aja ke contoh ketiga. Ini aku kasih lihat sedikit lagi. Misalkan kalau masih bingung. Nah, sekarang kita masuk ke ini contoh soal. Di sini diketahui medan vektor F X Y sama dengan Y pangkat 3I ditambah X pangkat 3J. Dengan dia merupakan lingkaran satuan. Kalau secara logika lingkaran satuan berarti dia akan berbentuk lingkaran ya. Nah, cuman itu sebenarnya nggak terlalu penting. Apa namanya istilahnya gitu untuk pengerjaan di sini. Yang penting adalah di sini kita punya nilai P, yaitu Y pangkat 3. Karena dia di depan kartesian I. Lalu QX itu nilainya, QX ya maksudnya. Itu nilainya X pangkat 3. Lalu yang pertama kita hitung integral untuk FNDS. Tadi udah sempat disinggung ya, kalau misalkan ada bulat di tengah ini, tandanya dia berarti kita bisa menggunakan pengerjaannya adalah dengan teorema Green. Nah, kalau misalkan FNDS, pengerjaannya kita menggunakan yang ini, dalam bentuk vektor. Ini ya, FNDS. Itu, kalau kita sederhanakan nilainya, akan seperti ini, dengan cara divergensi perhitungannya. Nah, berarti di sini kita hitung aja menggunakan divergensi. Bagaimana? Divergensi kan ingat ya, kalau misalkan nabla F itu memiliki nilai sama dengan fxi ditambah fyj ditambah fzk. Nah, karena di sini variabel peubahnya itu cuma 2, maka fxi ditambah fyj. Nah, cuman i sama j-nya nggak usah kita masukin lagi. Gitu. Nah, jadi kita turunkan aja. Yang y pangkat 3 diturunkan terhadap x itu 0. Karena dia nggak punya variabel x sama sekali di persamaan tersebut. Lalu untuk x pangkat 3 diturunkan terhadap y juga 0. Ya berarti kalau misalkan 0 diintegralkan terhadap bidang x ini nilainya ya sama dengan 0.
gitu. Dia nggak punya koefisien ataupun konstanta apa-apa, dia 0 gitu nih. Oke, untuk yang kedua, untuk integral berorientasi positif FDR, kita menggunakan pengerjaan yang ini. Kalau FDR, teorema Green ya, pengerjaannya menggunakan curl F dikali K dA. Nah, curl FK-nya ini kan sama dengan ini. Sama dengan do Q X dikurang do PY gitu. Nah, do Q X, Q-nya kan kita punya X pangkat 3. X pangkat 3 diturunkan terhadap X. Jadi 3X pangkat 2. Lalu yang do P-nya itu yang Y pangkat 3 diturunkan terhadap Y, nilainya jadi 3Y kuadrat. Karena dikurangin jadi 3X kuadrat dikurang 3Y kuadrat. Nah, di sini udah gue simpulin nilainya 0. Kenapa? Secara teorema yang ada di buku Purcell yang gue punya, kalau misalkan nilai fxy itu sama dengan min fyx, jadi nilai x sama y-nya kita tukar variabelnya dan nilainya sama ketika dikasih negatif, itu nilainya sama dengan 0. Tapi kalau kalian gak hafal dengan teorema tersebut, itu bisa menggunakan pengerjaan, kita ganti nilai variabel tersebut ke koordinat polar. Di sini kita punya X dan Y, kita gunakan aja koordinat polar, di mana X-nya sama dengan R cos theta dan Y-nya sama dengan R sin theta. Nah, untuk informasi batas atas sama batas bawah, kita punya di sini lingkaran satuan, sehingga batas untuk sudutnya kita punya dari 0 sampai 2pi. Lalu untuk jari-jarinya berapa, itu bisa kita ambil sembarang, misalkan dari 0 sampai 2 ataupun 0 sampai 1, terserah kalian. Jadi seperti itu untuk pengerjaan untuk yang contoh ketiga ini. Kalau misalkan pakai koordinat polar, bisa jari-jarinya terserah kalian. Lalu untuk batas sudutnya itu 0 sampai 2pi, karena di sini lingkarannya satuan. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke integral permukaan. Untuk integral permukaan ini sebenarnya sempat disinggung sedikit di pertemuan sebelumnya, itu merupakan integral garis. Nah, kalau kita perumum lagi, kita masuk ke integral tentu. Jadi sebelumnya kalau di integral garis itu kita memperumum dari integral lipat 1, dan sedangkan untuk integral lipat 2 kita memperumum dari integral lipat 2. Nah, misalkan perumukan G-nya itu berupa grafik Z, dengan Z-nya itu nilainya adalah fxy. Jadi dia memiliki variabel X maupun variabel Y. Maka kita bikin partisi yang membagi R menjadi N persegi panjang, dengan panjangnya itu sama besar yang pastinya. Nah, dia itu berpadanan dengan partisi permukaan GJ. Di sini ada gambarnya. GJ-nya itu apa? Di sini kita punya gambar ya di sini. Gambar untuk bidang G, dan permukaan tersebut kita anggap sebagai permukaan GJ. Nah, lalu kita ambil titik contoh X I bar, Y I bar. Nah, ini titik contohnya terserah kalian, dan dia harus di elemen R dan titik yang berpadan di GJ. Nah, jadi sehingga nanti kita punya titik itu X I bar, Y I bar, dan Z I bar. Lalu kita ganti Z I barnya dengan F X I bar dan Y I bar. Sehingga bisa kita definisikan integral permukaannya untuk integral lipat 2 Gx YZ diintegralkan terhadap S, nilainya adalah limit P menuju 0 dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari fungsi Gx I bar yang tadi kita ambil titik contohnya Y I bar dan Z I bar dikalikan dengan delta SI. Itu delta SI-nya itu adalah luas dari kurva GI yang kita punya. Oke. Nah, di sini ada teoremanya ya. Teorema ini bakal gue jelasin di part kedua.